Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvira Presilia. Seperti yang saya sudah janjikan di video saya yang pertama bahwa tentang bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom, bahwa akan ada part keduanya melanjutkan tutorial yang pertama. Langsung aja kita lanjutkan ya dari tutorial yang pertama. Di situ di tutorial yang pertama saya sudah menjelaskan tentang forum dan anggota, bagaimana cara menginvite anggota dan forum. Mengingatkan sedikit, jika ingin memberikan suatu pengumuman atau hal yang bisa diketahui oleh siswa, bisa langsung aja diketik di sini, bagikan sesuatu dengan kelas Anda, lalu diketik apa yang ingin disampaikan kepada siswa, lalu di post, maka ini akan otomatis masuk ke dalam notifikasi Google Class siswa, dan bisa dilihat, bisa dikomen juga oleh para siswa. Jika ingin yang ditanyakan, juga bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Yap, kita langsung aja lanjutkan ke tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini ada klik buat. Di klik buat ini akan ada berbagai macam pilihan tugas, kuis, pertanyaan, dan materi. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita langsung aja mulai dari materi ya. Ya, di materi ini ada tulisan judul. Kita tinggal ketik aja judul apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya, materinya ditulis di sini, lalu deskripsinya apa yang ingin disampaikan seperti bisa dibaca ya anak-anak. Jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan, bisa dilihat dari sini, bisa dijelaskan juga di kolom deskripsi. Lalu jika ingin dijelaskan di deskripsi bisa, atau bisa dilampirkan berupa drive, link, file, dan YouTube. Nah, ini adalah salah satu pendukungnya. Jadi karena jika kita sudah punya materi, otomatis kita sudah menyiapkan apa yang ingin disampaikan kepada murid-murid tersebut. Nah, jika ada di Google Drive, tinggal klik di Google Drive, link, tinggal dikasih linknya. Jika file, jika YouTube tinggal dikasih linknya. Nah, saya akan mencontohkan dari file. Kita tinggal klik filenya aja, lalu di sini akan keluar upload, pilih file dari perangkat Anda, tinggal kita klik, lalu kita sudah siapkan materi tersebut. Kita tinggal klik materinya, lalu open. Nah, setelah di open, ya langsung kita upload aja. Ya, setelah loading upload, maka dia akan keluar seperti ini. Lalu jika ingin kita mempost di kelas kita tinggal klik posting di sini. Sini sudah tersimpan, lalu kita tinggal klik post, maka ia akan memposting materi apa yang telah kita upload. Lalu dia akan keluar di sini ya. Lihat jamnya 13.53, sekarang jam 13.54. Alvira Presilia memposting tentang materi baru pertumbuhan dan perkembangan. Oke, di situ yang pertama menunjukkan bagaimana cara memberikan materi. Lalu selanjutnya kita langsung ke pertanyaan. Nah, jika pertanyaan, kita bisa langsung saja ketik di sini pertanyaan apa yang ingin kita tanyakan ke siswa. Nanti siswa akan langsung menjawab pertanyaannya. Jadi seperti tanya jawab ya, tidak menggunakan attachment atau yang lain-lain. Jadi langsung aja diketik pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Keypadnya agak rusak ya, jadi caps locknya nyala sendiri dan nggak bisa mati juga, jadi mohon maaf ya. Lalu di sini petunjuknya bisa kita share, bisa kita ketik langsung saja dijawab, atau jelaskan dengan komplit, atau bagaimana opinimu, bisa langsung aja dikasih petunjuknya. Lalu di sini di kolom sini, di pinggir sini, kita bisa memberikan untuk kelas mana, kelas kebun kacang, karena kita mungkin punya beberapa kelas dan kita bisa attachment untuk 3-4 atau sampai seterusnya kelas yang ingin kita berikan. Lalu semua siswa atau siswa yang spesifik saja bisa kita klik juga di sini. Lalu poinnya di sini kita bisa lihat tenggat batas waktu. Nah, ini juga diperlukan. Jika ingin ada deadline-nya, kita tinggal klik aja deadline di sini. Ya, kita tinggal klik deadline di sini, misalnya tanggal 24. Lalu waktu opsionalnya bisa kita pilih misalnya tanggal 24 jam 14.00 atau jam 2 atau jam 3, bisa kita klik aja. Nanti ketika waktunya sudah habis, otomatis maka siswa tidak bisa lagi mengerjakan tugas ini atau sudah di close penilaiannya. Oke. Ini untuk pertanyaan. Lalu
langsung aja kita jawab dengan langsung aja kita lanjutkan dengan tugas kuis. Nah, di sini tugas kuis, jika kita klik di sini tugas kuis, maka yang keluar tidak seperti yang pertama, ada blank quiz di sini, Google Formulir. Pertama tentunya judul kita tulis, judul apa atau latihan apa yang akan kita berikan kepada siswa, lalu petunjuknya bagaimana cara kita mengisi atau apa yang harus kita lakukan terhadap soal tersebut. Lalu jika kita sudah punya soal di Google Form, kita bisa langsung attachment aja, bisa langsung ditambahkan di sini, lalu filenya bisa klik. Cuman kalau misalnya kita belum membuat kelas, kita tinggal membuat soal di Google Form, kita tinggal klik aja blank quiz, nanti akan keluar seperti ini. Lalu kita bisa mengisi deskripsinya di sini. Ini contoh kuis yang pernah saya buat. Kita bisa lihat di sini ya, kuis yang udah dibuat di sini. Ini tugas kuis yang pernah saya buat karena keypadnya lagi rusak ya. Nah, di sini tinggal ditulis pertanyaannya. Lalu tinggal ditambahkan optional. Jadi nanti siswa tinggal mengklik aja salah satu optional atau multiple choice yang menurut mereka benar. Lalu nanti Google Form ini akan otomatis langsung memberikan jawaban yang benarnya. Kenapa? Karena di sini kita sudah set ya. Questionnya kita langsung isi, optionalnya kita langsung isi. Misalnya optionalnya mau 4, mau 3, mau 5, boleh terserah. Lalu kita bisa langsung isi kunci jawaban, kita bisa langsung klik kunci jawaban dan poinnya dari soal tersebut, kita ingin kasih poin berapa kepada siswa tersebut. Oke. Untuk yang blank quiz. Lalu kita lanjut. Yang selanjutnya, yang terakhir di tugas ini, kita klik aja tugas. Nah, kalau tugas ini berbeda dengan pertanyaan yang pertama. Kalau tugas itu siswa diberikan disuruh atau kita menyuruh siswa untuk memberikan attachment berupa Word, video, foto atau yang lain-lain bisa di sini, karena kalau misalnya di sini tidak langsung materinya tidak langsung dijawab tapi harus menggunakan attachment. Jadi siswa harus mengupload file ke dalam kelas kita. Jadi bisa dipilih judulnya di sini, lalu petunjuknya kita memberikan tugas apa. Misalnya hari ini saya diberikan tugas video, jadi bisa judulnya membuat video, lalu petunjuknya buatlah video tentang tentang pertumbuhan anak dari umur 3 sampai 10 tahun, bisa di sini. Lalu videonya bagaimana pertumbuhannya atau apa saja yang berubah dari anak umur 3 tahun sampai 10 tahun, bisa langsung di-share, bisa langsung dikasih tahu di sini di deskripsi. Lalu nanti anak-anak akan memberikan attachment berupa tugas yang sudah diselesaikan. Nah, lalu di sini juga sama ya, untuk semua tugas kuis dan pertanyaan, dia pasti di sini ada seperti ini, yang seperti di awal dijelaskan, untuk kelas mana aja, siswa mana saja, poinnya, tenggat batas waktunya sampai kapan, bisa tanggal saja atau sama jamnya juga. Lalu topiknya, di sini topiknya bisa penilaian atau buat topik baru seperti tugas lain-lain, tugas harian dan lain-lain. Nah, di sini di video kedua saya menjelaskan tentang tugas dan materi, bagaimana cara mengupload, bagaimana cara memberikan materi, tugas, dan lain-lain. Lalu saya akan melanjutkan di video saya yang ketiga, itu bagaimana cara mendownload nilai dan melihat nilai siswa di Google Classroom. Oke, sampai sini mungkin cukup. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.